Saudaraku, angkatan ini, roh agamawi ini membuat orang itu bisa mendengar, bisa merasakan, bisa melihat, tetapi nggak bisa berbuat apa-apa. Menjadi impotent, hanya sekedar tahu, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar merasakan, tetapi tidak ada tindakan sama sekali. Menjadi orang yang seperti robot yang mati enggak, hidup enggak gitu ya. Dengar sih dengar, berasa sih berasa, melihat, tapi enggak berbuat apa-apa. Enggak ada keinginan sama sekali untuk berbuat apa-apa. Dan yang terjadi malah justru berargumentasi. Untuk mematahkan argumentasi begini, begitu dan sebagainya. Saudaraku, ini gambaran, ini garis besar daripada roh agamawi. Membuat manusia begitu peka terhadap segala sesuatu. Tetapi ketika itu berhubungan dengan dirinya sendiri, mereka menjadi numb, menjadi kebal, menjadi tidak lagi peka terhadap semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biar kami bisa betul-betul menghidupi apa yang baru saja kami katakan di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, tuntun setiap umat-Mu, setiap pribadi. Tuhan, supaya kami semakin hari semakin memahami Engkau Tuhan Yesus. Semakin terus belajar untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, di dalam waktu yang sebentar lagi Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Sampaikan apa yang Kau ingin sampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Supaya kami belajar dan supaya kami sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom saudara. Selamat malam dan saya bersyukur kita bisa kembali bertemu di tempat ini melalui Zoom Prayers Meeting ini. Di mana saudara bisa mengikuti dari rumah masing-masing, ada yang dari Bet Shalom, ada yang dari rumah sakit. Dan saya percaya semua kita akan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan sendiri mengajar dan menuntun kita sesuai dengan rencananya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Lukas, dari Injil Lukas, Lukas pasal 7. Perhatikan ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Lukas 7 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Sekali lagi, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup suruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Amin. Saudaraku, ada satu perkataan yang Yesus terang-terangan bicara tentang satu angkatan, satu gejala yang merasuk manusia pada zaman itu. Dan saya percaya roh yang sama juga merusak banyak orang. Sebentar saudara akan melihat. Dan Tuhan sedang berbicara tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menolak maksud Tuhan untuk mereka. Tuhan katakan begini, aku harus umpamakan seperti apa? Mereka itu harus diumpamakan seperti siapa? Dia bilang, ada satu, yaitu begini, dia bilang, Tuhan Yesus katakan begini, seperti anak-anak yang bermain seruling dan berkata kepada satu sama lain, kami bermain seruling, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Terus kemudian Yesus mulai meneruskan perkataannya.
Dia katakan begini, anak manusia datang makan minum, kamu bilang dia pelahap. Yohanes tidak makan, tidak minum, kamu bilang dia kerasukan setan. Semua dilakukan oleh angkatan itu hanya sekedar untuk mempertahankan kebenarannya sendiri. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau ada satu roh yang sangat-sangat berbahaya dan sampai hari ini, roh itu kalau boleh saya katakan secara jujur, itu yang namanya roh agamawi. Saudaraku, secara terang-terangan, Amerika saat ini dijungkir balikan karena dikuasai oleh roh agamawi ini. Orang-orang dari dalam gereja, orang-orang hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang katanya kenal Tuhan, tapi hidupnya menjadi aneh. Ya. Dan kenapa mereka menjadi aneh? Tuhan Yesus bilang begini, kami menyanyikan lagu kidung, kami memainkan suling, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu kidung duka, kamu enggak menangis. Saudaraku, angkatan ini, roh agamawi ini membuat orang itu bisa mendengar, bisa merasakan, bisa melihat, tetapi enggak bisa berbuat apa-apa. Menjadi impotent, hanya sekedar tahu, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar merasakan, tetapi tidak ada tindakan sama sekali. Menjadi orang yang seperti robot yang mati enggak, hidup enggak gitu ya. Dengar sih dengar, berasa sih berasa, melihat, tapi enggak berbuat apa-apa. Enggak ada keinginan sama sekali untuk berbuat apa-apa. Dan yang terjadi malah justru berargumentasi. Untuk mematahkan argumentasi, begini, begitu dan sebagainya. Dan semua itu dilakukan hanya sekedar karena mereka menolak tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku, ini roh agamawi yang betul-betul sangat berbahaya. Dan itu berbahaya bukan untuk di luar, itu untuk orang-orang di dalam gereja. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu gambar yang diambil oleh seorang fotografer terkenal, namanya Kevin Carter. Coba bisa ditampilkan, di share. Nah, gambar ini diambil oleh Kevin Carter pada tahun 1993. Gambar ini diambil di Sudan pada waktu perang saudara terjadi di Sudan. Dan kelaparan begitu peliknya terjadi di Sudan. Judul daripada fotografer ini disebut, judulnya adalah The Vulture and the Little Girl. Burung pemakan bangkai dan seorang anak gadis kecil. Saudara lihat, anak gadis kecil ini begitu kelaparan sedang merangkak menuju kepada United Nations yang memberikan bantuan makanan. Dia merangkak beberapa ratus meter untuk mendapatkan makanan. Dan di tengah rangkakannya ini, dia udah gak tahan lapar. Dia menundukkan kepala dengan segala kekuatannya, dia merangkak. Dan di belakangnya beberapa meter dari dia, ada seekor burung bangkai. Menunggu kapan anak gadis ini mati atau kolaps terkapar, maka burung bangkai itu yang akan makan. Jadi either dia yang selamat atau burung bangkai yang akan menyelamatkan dirinya. Saudaraku, Kevin Carter melihat peristiwa ini, dia mengabadikan peristiwa ini. Tahun 1993, tepatnya tanggal 26 Maret 1993, gambar ini masuk sebagai salah satu gambar yang dimuat di Times Magazine. Kemudian akhir 93, Kevin Carter mendapatkan penghargaan melalui fotografi ini, sebagai penghargaan yang namanya Pulitzer Award. Ini satu penghargaan paling bergengsi di bidang fotografi. Ya. Dalam usia 33 tahun, Kevin Carter berasal dari Afrika Selatan. Sepanjang umur hidupnya, dia seorang kulit putih. Dia melihat ketidakadilan yang terjadi di negaranya, yaitu di Afrika Selatan, di South Africa. Ketidakadilan itu adalah minoritas kulit putih menjajah mayoritas kulit hitam. Mereka memperlakukan orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan dengan semena-mena. Disebut pemerintahan apartheid, mungkin kalau sudah tahu. Ya. Dan pemerintahan apartheid ini salah satu yang memprotes pemerintahan ini dari kulit putih adalah Kevin Carter.
tapi suaranya tidak pernah didengar. Bahkan lebih parah lagi, gereja-gereja kulit putih mendukung pemerintahan apartheid. Sama seperti gereja-gereja di Eropa mendukung Nazi Jerman. Saudaraku, 3 bulan setelah dia mendapatkan Pulitzer Award ini, Kevin Carter memutuskan untuk bunuh diri, menghabisi nyawanya sendiri. Dia duduk di dalam mobilnya dan dari knalpotnya disalurkan asap ke dalam mobil sehingga dia menghirup udara racun itu dan beberapa waktu kemudian dia meninggal. Saudaraku, di kursi belakang daripada mobilnya dia menulis surat. Dia katakan rasa sakit yang dia alami itu begitu beratnya, bahkan melebihi semua sukacita yang pernah terjadi. Saudaraku, saya ingin sampaikan sebagai protes dia terhadap kemunafikan gereja-gereja dan orang-orang sebangsanya sendiri yang melihat tapi nggak berbuat apa-apa. Pada waktu Times Magazine menayangkan gambar hasil fotografi daripada Kevin Carter ini, seluruh dunia gempar dan merasa iba, berusaha membantu kelaparan yang terjadi di Sudan. Tapi terus-menerus konflik internal di Sudan terjadi terus-terusan. Karena ada beberapa kepentingan yang berusaha untuk ikut campur, membiarkan konflik ini terus terjadi. Saudaraku, Afrika Selatan salah satu negara yang juga ingin membantu kelaparan. Padahal di bangsanya sendiri dibiarkan orang-orang kulit hitam dijajah sedemikian rupa. Saudaraku, ini gambaran yang sangat-sangat menyedihkan. Itu sebabnya Kevin Carter berkata begini, kepedihan yang aku lihat dan aku alami itu lebih berat daripada semua sukacita yang pernah terjadi. Saudaraku, roh agamawi akan membawa satu kemunafikan yang begitu dahsyat, begitu dalamnya. Sehingga orang bisa merasa, bisa melihat, bisa mendengar, tetapi nggak ingin berbuat. Seluruh dunia gempar dan merasakan betapa beratnya penderitaan yang terjadi pada waktu itu di beberapa tempat. Termasuk dari kejadian-kejadian dalam sejarah. Saudara akan melihat dalam sepanjang sejarah ketika sesuatu yang dahsyat, yang besar terjadi, semua orang akan tertegun melihat, merasakan betapa jahatnya, betapa biadabnya manusia bisa menjadi. Tetapi toh nggak ada action apa-apa. Sekarang kita berkata, oh itu kan di dunia politik, itu kan di luar sana. Let me tell you, let me ask you, bagaimana dengan hari-hari ini? Sudah tahu betapa Tuhan sangat menghabiskan begitu waktunya. Orang-orang yang berusaha menjegal, menghalang-halangi, menghambat pekerjaan Tuhan Yesus di atas muka bumi. Itu adalah bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi justru dari dalam bait Allah. Yang namanya roh agamawi akan berusaha semaksimal mungkin untuk memerangi pekerjaan Tuhan. Perhatikan kembali lagi ayat yang ke-30 tadi dari Lukas 7. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Mereka menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Saudaraku, ini gambaran, ini garis besar daripada roh agamawi. Membuat manusia begitu peka terhadap segala sesuatu. Tetapi ketika itu berhubungan dengan dirinya sendiri, mereka menjadi numb, menjadi kebal, menjadi tidak lagi peka terhadap semua itu. Nah, saudaraku, ini satu pelajaran atau satu perenungan yang saudara dan saya perlu pikirkan dan renungkan. Ya. Saudaraku, saya ingin beri saudara contoh-contoh dalam hal ini. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan? Ya. Begitu berapi-apinya, begitu semangatnya, kita begitu tersentuh mendengar firman Tuhan. Atau terkadang kita mendengar ilustrasi-ilustrasi dari firman Tuhan. Dan kita begitu menikmati cerita-cerita ini. Sudah tahu,
Saya baca dari satu artikel ya. Seluruh anak-anak di seluruh muka bumi mempunyai satu common theme, satu hal yang sama yang mereka miliki di seluruh muka bumi dari segala macam kebudayaan, yaitu semua anak menyukai yang namanya dongeng, cerita sebelum tidur. Dan semua bangsa di seluruh muka bumi punya cerita-cerita dongeng sebelum tidur. Cerita-cerita itu dibungkus dengan filosofi, dengan ajaran-ajaran supaya memberikan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Tapi kenyataannya, berapa banyak anak-anak yang betul-betul mengikuti nilai-nilai moral itu, berapa banyak yang total berbeda dengan nilai-nilai moral itu. Sekalipun semua diajar, mendengar kisah-kisah dongeng-dongeng yang bagus, yang punya nilai-nilai luhur, yang punya nilai-nilai moral. Tetapi enggak semua, bahkan sangat sedikit yang mengikuti nilai-nilai itu. Saudaraku, hal yang sama terjadi juga di dalam gereja. Semua kita mendengar firman Tuhan. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang kita rasakan damai, kita rasakan sukacita, kita seperti digugah dengan firman Tuhan. Ketika kita mendengar kisah ini, kisah itu atau dari firman Tuhan langsung, kita semangat luar biasa. Tetapi ketika firman itu bicara langsung pribadi ke saya, belum tentu kita seperti itu. Saudaraku, saya ingin beri contoh ya. Coba kita lihat dari satu pribadi. 2 Samuel 12, ini adalah Daud, kisah tentang Daud. 2 Samuel 12, perhatikan mulai ayat yang pertama. 2 Samuel 12 ayat yang pertama. Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Ayat pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa, selain daripada seekor anak domba betina yang kecil dan dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan dimasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Saudaraku, kalau boleh saya katakan, Nabi Nathan ini pengkhotbah yang luar biasa. Saya banyak belajar dari dia. Dia ini mau tegur orang, dia buat ilustrasi dulu, dia cerita tentang 2 orang bertetangga, si miskin dan si kaya. Si miskin cuma punya 1 anak domba betina, makan dari tempat makannya, minum dari pialanya, tidur di pangkuannya. Ini anak domba seperti anaknya sendiri, begitu dikasihinya, begitu disayangnya. Satu kali si kaya tetangganya kedatangan tamu. Tapi si kaya nggak mau mengambil salah satu dari ribuan, mungkin puluhan ribu domba-dombanya. Diambil, dirampasnya anak domba dari si miskin. Dipotong untuk makan tamu-tamunya. Begitu Daud mendengar kisah ini, darahnya langsung mendidih. Dia langsung marah. Dia langsung begitu naik pitam sebagai raja. Dia katakan orang itu harus mati. Daud nggak tahu itu ilustrasi atau itu laporan kebenaran. Saudaraku, Nabi Nathan berkata begini, dia ambil telunjuknya, dia katakan engkaulah orangnya. Sekarang nggak pakai tuding aling-aling lagi, nggak pakai cerita kisah ini, kisah itu, anak domba yang diambil ini. Langsung Nabi Nathan tunjuk batang hidungnya Daud. Kamulah orangnya. Coba perhatikan, ya. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda
Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Sekarang kalau ini terjadi buat kita, saudara di posisi yang punya segala kekuasaan. Saudara adalah orang yang paling berhak, yaitu Raja Daud. Seorang hamba Tuhan, cerita ini, cerita itu berkhotbah. Wah, menggugah hati saudara. Membuat saudara begitu bersemangat. Tiba-tiba setelah saudara begitu bersemangat, dia tudingkan telunjuknya kepada hidungmu. Dan dikatakan, engkaulah orangnya itu. Yang jahat itu adalah engkau sendiri. Saudaraku, yang pertama, saudara akan merasa malu. Yang kedua, sekarang engkau ditelanjangi. Ternyata semua firman yang baru saja saudara dengar, yang membuat saudara marah atau begitu bersemangat, ternyata itu bicara tentang saudara. Saudaraku, saya ingin sampaikan, sebagian besar manusia akan berbalik arah. Waktu mendengar ilustrasi, waktu mendengar cerita, mendengar dongeng, bahkan mendengar firman Tuhan, dia semangat. Tetapi ketika firman Tuhan itu masuk lebih dalam lagi dan menunjuk kepada dirinya sendiri, sebagian besar orang, saya ingin sampaikan secara jujur saudaraku, karena sekian tahun, hampir 10 tahun ini saya melayani, sebagian besar orang yang begitu luar biasa mendukung saya, yang begitu luar biasa mengeluh-elukan, bahkan wah Pak saya diberkati dengan firman begini gitu. Pada satu ketika firman itu harus datang kepada dirinya sendiri, dan ketika tangan saya harus menunjuk, ini dah masalahnya kamu. Ini kejahatan yang kamu lakukan. Saudaraku, sebagian besar pengalaman saya nih, orang itu berbalik. Kenapa berbalik? Karena selama ini dia dikuasai oleh roh agamawi. It's okay kalau bicara tentang orang banyak. It's okay kalau bicara tentang hal-hal yang umum, tentang bagaimana dahsyatnya Tuhan, bagaimana Tuhan benar, bagaimana sucinya Tuhan. Tetapi ketika kekudusan itu menuntut dari diri kita sendiri, that's a different case. Saya akan berbalik. Saudaraku, Daud berlutut di hadapan Nabi Nathan. Dia katakan, ambil semuanya, istanaku, kerajaanku, asal jangan ambil roh Tuhan daripadaku. Sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat satu pribadi lagi, Matius 19. Pribadi yang berbeda ya. Matius 19, perhatikan ayat yang ke-16 mulai. Matius 19 ayat yang ke-16. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Sudah bisa bayangin? Pada waktu itu, sampai posisi ini ya, Tuhan Yesus sedang berkhotbah, memberikan satu kebenaran firman kepada orang muda yang kaya raya ini. Orang muda itu datang kepada Tuhan, ingin mendapatkan jawaban tentang hidup yang kekal. Tuhan katakan turuti semua firman Tuhan. Apa yang harus dituruti? Jangan begini, jangan begitu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu, jangan menjadi saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Dia bilang semuanya itu, semuanya, completely semuanya, sudah aku lakukan sejak kecil. Dia semakin bersemangat, saudaraku. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi. Dalam satu istilahnya seperti dalam satu komsel, tanya jawab. Wah, begitu bersemangatnya, responsif terhadap firman Tuhan. Karena ini berurusan dengan semua hidup orang banyak. Ini tentang hal yang umum, yang berlaku bukan buat saya aja, buat si A, buat si B, buat semua orang harusnya melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian Tuhan tahu apa yang terjadi. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Ayat 21, kata Yesus, jika engkau hendak sempurna, pergi,
jual segala milikmu, berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudaraku, saya ingin tanya, apa masalahnya? Apakah nggak boleh menjadi kaya raya? Apakah harus semua orang miskin? Bukan itu masalahnya. Tuhan Maha tahu bahwa masalah yang terjadi dengan orang kaya ini, ketika firman Tuhan itu diambil dan di-apply untuk dirinya sendiri, maka firman Tuhan itu menjadi tombak yang mengusir atau membuat dia merendahkan diri. Dalam hal Daud, dia merendahkan diri di bawah kaki Nabi Nathan. Dalam hal orang kaya ini, dia angkat kaki dengan sedihnya meninggalkan Yesus. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini satu bukti sederhana sekali. Saudara dan saya, kalau saudara mau tahu, apakah saya dirasuk, dikuasai oleh roh agamawi? Sederhana. Ketika firman Tuhan itu diaplikasikan menjadi sesuatu yang individualistik buat saya sendiri, will I reject it or will I accept it? It's only two, one way or the other. Entah saudara tolak atau saudara terima. Kalau diri kita dikuasai oleh roh agamawi, kita pasti akan tolak. Kalau ini berlaku untuk semua orang, Tuhan itu baik, Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, Tuhan itu benar. Semuanya berlaku untuk semua orang. Amin, haleluya. Tetapi ketika berhadapan dua orang dan Tuhan katakan, ini untukmu, kamu lakukan seperti ini. Belum tentu kita sendiri mau melakukan, saudaraku. Saudara, ini yang Tuhan katakan, yang membuat hati Tuhan begitu sedih. Aku bermain seruling, tetapi kamu gak menari. Aku menyanyikan lagu kidung duka, tetapi kamu gak menangis. Kamu mendengar, kamu merasakan, kamu melihat, tetapi you do nothing completely. Saudaraku, waktu saya merenungkan kebenaran ini, saya bertanya-tanya, angan-angan saya terus mulai mencoba berangan-angan. Satu pertanyaan yang timbul dalam hati saya, kenapa Daud bisa seperti itu? Kenapa orang kaya yang muda ini gak bisa seperti Daud? Kenapa Daud bisa begitu sensitif ketika Tuhannya sedang mempersonalize pengajaran itu bagi dirinya sendiri? Dan ketika Tuhan personalize pengajaran itu bagi orang muda yang kaya ini, dia gak bisa terima. Kenapa bisa begitu? Apa yang membedakan? Saudaraku, saya beberapa kali dalam hidup saya, dan kali yang ini saya tahu persis bahwa Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Ketika saya membiarkan angan-angan saya mengawan-awan, Tuhan bisikan sesuatu dalam hati saya. Kamu mau tahu kenapa Daud bisa seperti itu? Karena satu perkara, Daud mengasihiku lebih daripada segala-galanya. Saya coba renungkan, pada satu ketika, cara untuk mengusir roh agamawi dari hidup kita, itu cuma satu perkara, saudaraku. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. That's the only way. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran pengakuan daripada Daud. Ya. Dari Mazmur 119, perhatikan perkataan Daud sendiri di Mazmur 119. Perhatikan ayat yang ke-159. Lihatlah, ini Daud berkata kepada Tuhan, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Saudaraku, ini orang luar biasa. Dia bahkan nantang Tuhan. Dia katakan, Tuhan lihatlah betapa aku mengasihi, mencintai titah-titahmu. Apa yang Daud mau Tuhan lihat? Kalau saudara mundur beberapa ayat, perhatikan ayat yang ke-156. Rahmatmu berlimpah ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Ini dua tanda yang Daud minta Tuhan lihat. Ketika rahmat-Mu berlimpah dalam hidupku, ketika aku hidup di dalam kelimpahan, di dalam semua kecukupan, bahkan berlebihan, ketika semua blessing, semua berkat-berkat terbaik, kelimpahan itu melingkupi hidupku. Perhatikan apa yang Daud katakan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Dalam kelimpahan doa Daud,
keinginan Daud, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. 157 berkata begini, pengejar dan lawanku banyak. Artinya, dalam tekanan, dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam kegagalan sekalipun, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Ini yang Daud katakan kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Apa yang mau dilihat Daud? Yang pertama, di dalam kelebihan, di dalam kerahmatan, di dalam kelimpahan. Aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Tetapi di dalam kekurangan sekalipun, di dalam tekanan, di dalam pengejaran musuh-musuh, di dalam serba kekurangan dan tidak berkecukupan, aku mau hidup sesuai dengan titah-titah-Mu. Saudaraku, ini yang dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya. Itu sebabnya ketika Tuhan personalize the message untuk diri Daud sendiri, Daud bisa tersungkur dan menerima message itu. Tetapi orang muda dan yang kaya raya ini, dia tidak pernah mencintai Tuhan seperti Daud. Sehingga ketika Tuhan mempersonalize message itu bagi dirinya sendiri, dia tolak. Saudaraku, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saya ingin sampaikan satu perkara. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Maka engkau akan menghalau roh yang paling menyakiti Tuhan, yaitu roh agamawi, yang akan menjadi batu sandungan buat banyak orang. Dan ketika Tuhan mempersonalize pesan itu bagi dirimu pribadi, engkau akan terima dan firman itu akan berbuah. Saudaraku, kalau saudara cuma mendengar firman pada hari-hari tertentu seperti ini atau hari Minggu ketika mendengar khotbah, mendengar ilustrasi, mendengar perumpamaan dan sebagainya, saudara berapi-api. Itu biasa saudaraku. Semua orang, bahkan penjahat pun bisa begitu. Tetapi kalau saudara bisa terima ketika firman itu dipersonalize just for you, baru firman itu bisa berbuah. Ada waktunya. Ketika firman yang dipersonalize itu berupa sentilan, berupa teguran, berupa pengajaran, berupa hardikan, atau berupa belayan, apapun bentuknya. Ketika Tuhan personalize untuk saudara dan saya, sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, jangan kehilangan kesempatan itu. Karena itu gak datang sering-sering, saudaraku. Ketika Tuhan izinkan the word become personal for you, maka itulah yang akan membuat firman manunggal dengan saudara. Dan firman itu akan berbuah. Saudara mau melakukan ini? Nah, mungkin untuk waktunya saya stop di sini. Kalau mungkin nanti ada yang mau sharing ya. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Semua saudara yang ada di rumah masing-masing di Bet Shalom, letakkan tanganmu di dadamu. Mungkin hari ini atau hari-hari ke depan, engkau akan menerima firman yang dipersonalize just for you. Haleluya. Tuhan, berikan aku hati yang siap Tuhan. Bukan cuma sekedar semangat ketika mendengar firman yang berlaku umum buat semua orang. Tetapi ketika engkau bicara pribadi kepadaku, ada dosa yang harus aku tinggalkan. Ada pola pikir yang aku harus letakkan di kakimu. Ada keuntungan yang harus aku abaikan dan tinggalkan. Ada perkara-perkara yang aku harus jauhkan. Ketika firman itu personalizing within me, ajar hatiku peka terhadap firman-Mu Tuhan. Supaya aku semakin hari, semakin berbuah dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan hamba berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Biar itu juga boleh terjadi dalam setiap pribadi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.